للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Para sahabat yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, mereka lebih memilih iman daripada kesenangan dunianya. Akhirnya mereka memilih berhijrah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu sampai di Madinah, disinilah akan ada problem baru yang dihadapi oleh umat Islam, yaitu problem tiba-tiba ada begitu banyak orang miskin, pengangguran, nggak ada kerjaan datang ke Madinah. So, kita bisa bayangkan kan, Rasulullah sendiri datang ke Madinah, tentu tanpa pekerjaan juga. Abu Bakar datang ke Madinah tanpa pekerjaan. Ali datang ke Madinah tanpa pekerjaan. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Zaid bin Harithah, dan lain-lain. Semuanya datang ke Madinah, hijrah bersama dengan Nabi Muhammad SAW, gak bawa apa-apa. Jadi dalam keadaan yang sungguh-sungguh, mereka ini miskin dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, bahwa mereka nggak punya apa-apa, yang dibawa itu cuma baju di badan, itu aja sudah. Gitu, mereka nggak boleh bawa perbekalan, karena seperti Nabi juga nggak bawa ontak gitu, jadi dia harus sembunyi-sembunyi berjalan kaki gitu, nggak bisa bawa apa-apa, mungkin hanya perbekalan untuk dimakan saja. Dan bahkan dalam perjalanan hijrah Nabi saja kan makanan harus disuplai oleh Asma gitu ya. Asma binti Abu Bakar yang dia sembunyi-sembunyi memberikan bekal kepada ayahnya Abu Bakar untuk sekedar bekal di perjalanan sampai di Madinah. Nah, kondisi ini yang dihadapi oleh Rasulullah, oleh para sahabat waktu itu, dan tentu saja kondisi ini juga nanti berkelindan juga dengan keadaan kaum muslim di Madinah. Tapi di Madinah itu orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata adalah orang-orang yang dia secara kekayaan itu bukan orang-orang kaya yang banyak hartanya, mungkin ada satu dua, tetapi sebagian besar adalah orang-orang biasa-biasa saja, yang penghasilannya juga biasa. Nah, maka Rasulullah SAW melihat bahwa ini problem yang sangat serius itu. Sebab di Madinah waktu itu, kenapa orang-orang Muslim juga tidak memiliki kekayaan banyak itu karena ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ini kan orang Yahudi ini nyekek kemana-mana dengan sistem riba, dengan pasar yang dimonopoli oleh Yahudi. Orang-orang Madinah, Aus Khazraj yang asli-asli itu, mereka tidak bisa mendapatkan akses ekonomi yang baik di Madinah itu. Jadi hampir sempurna ini, orang datang ke Madinah, yang didatangi ini orang-orang yang bukan orang kaya, yang datang orang-orang miskin semua, orang-orang fakir semua. Sampai disebut dalam Al-Quran itu kan, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, surat Al-Hasyr. Lil fuqara, orang-orang yang fakir yang datang dari Mekah ke Madinah, alladzina ukhriju min diyarihim, yang diusir dari rumah mereka, wa amwalihim, dan mereka diusir dari harta-harta yang mereka miliki, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka hanya mencari keutamaan dari Allah, wa ridwana, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang yang terjadi waktu itu, dan Rasul tentu ini menghadapi satu problem ekonomi yang rumit luar biasa gitu kan. Ini yang kita akan cari pelajarannya nih, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kasus semacam ini.